Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman ceramah tarwih malam ke-25 Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Saiful Fahmi SAG. Bagaimana isi ceramah tarwih beliau? Mari kita simak secara cuplikan video berikut ini. Bahwa dalam hidup ini perlu kita, yaitu bermodalkan taufik dan hidayah serta keimanan yang kuat sehingga mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Maka kesempatan dalam bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak doa khususnya supaya kita mudah-mudahan dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Kita berharap yaitu betul-betul awal kita baik dan akhir kita baik, sehingga mudah-mudahan kita menjadi muslim mukmin yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Sadaqallah wa sadaqa qauluhul karim wa nahnu zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, puji kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga ringan gerak langkah kaki kita untuk sama-sama menghadiri salat Isya. Selanjutnya kita insya Allah akan mengerjakan salat tarawih. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hafizakumullah. Sesungguhnya kebiasaan yang baik yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara ketika kita bertemu dengan sahabat kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan teman kita, hendaklah kita membiasakan diri untuk saling mendoakan. Mudah-mudahan Anda sehat, mudah-mudahan Anda diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada at-taufik itu adalah at-tashil li amali ta'ah. Taufik itu artinya kemudahan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena banyak orang yang punya kemampuan, banyak orang yang cukup syaratnya untuk beribadah, cukup syaratnya untuk beramal soleh. Fisiknya kuat, panca inderanya sempurna, tetapi ketika diajak oleh kawannya, oleh sahabatnya misalnya untuk hadir ke masjid dalam rangka melaksanakan salat tarawih, dia mengatakan, mohon maaf kawan,
Mohon maaf sahabat, saya masih sibuk. Saya masih banyak urusan-urusan yang harus saya selesaikan. Orang seperti ini adalah salah satu ciri orang yang belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, lebih-lebih malam ini adalah malam yang ke-25. Kata Imam Ghazali, beliau berpendapat dari pengalaman beliau yang disebutkan dalam kitabnya, bahwa kalau puasa itu mulai dari hari Kamis, maka akan jatuh, yaitu akan turun Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-25. Kalau kita ingat, mulai kita puasa yaitu hari apa Ibu? Hari Kamis ya? Ya, hari Kamis. Insya Allah, kalau menurut pendapat Imam Ghazali, malam ini insya Allah akan turun malam Lailatul Qadar. Karena kata beliau, kalau puasa itu dimulai dari hari Kamis, maka akan turun malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang ke-25. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah, sehingga diringankan untuk melaksanakan kebaikan di malam ini. Ringan yaitu lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ringan juga tangan kita untuk berimpak bersedekah, ringan kaki kita untuk melangkah ke tempat aktivitas kebaikan, sehingga insya Allah pada akhirnya kita akan diberikan rahmah, barakah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, dulu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang jagoan, ada dua orang pendekar. Ya, kedua orang ini pendekar tanpa tanding. Kesetriaannya, kegagahannya, keberaniannya tidak ada yang meragukan. Ya, betul-betul satria gagah berani. Kedua orang itu adalah, yang pertama Umar ibnul Khattab, yang kedua Amr ibnu Hisham. Amr ibnu Hisham ini adalah nama asli dari Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya sebetulnya Amr ibnu Hisham. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, beliau berdakwah tiada hari berlalu tanpa dakwah. Beliau terus-menerus mengajak orang-orang Quraisy, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di awal dakwah beliau, banyak yang tidak mau ikut. Bahkan bukan hanya tidak mau ikut, di antara orang-orang Mekah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya mencaci, mencela, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar yang tidak pantas. Rasulullah diberikan gelar al-kahin, tukang tenun. Rasulullah diberikan gelar al-majnun, yaitu orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar as-sahir, tukang sihir. Gelar-gelar yang buruk dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat situasi yang seperti itu, Rasulullah masa berat tantangan yang dihadapi oleh beliau. Beliau mengharapkan ada orang yang mendukungnya, ya, untuk membela perjuangan ketika dakwah mendakwahi al-Islam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, jayakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Beliau berharap yaitu Umar ibn Khattab yang sebelum masuk Islam, dan Amr ibn Hisham yaitu Abu Lahab. Beliau mengharapkan salah satu keduanya untuk masuk Islam, untuk memperkuat perjuangan dalam yaitu dakwah Islam. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Umar ibn Khattab masuk cahaya iman ke dalam dada Umar ibn Khattab. Kita tahu Umar ibn Khattab adalah orang yang sangat benci kepada Nabi.
Kita tahu bahwa Umar ibn Khattab orang yang sangat benci kepada Islam, tetapi dikabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk cahaya iman ke dalam dada Umar ibn Khattab. Sampai-sampai dalam sejarah Islam Umar ibn Khattab yaitu dikenal sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Setelah Umar ibn Khattab masuk Islam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkan diriku ke dalam agama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ibn Khattab. Kita tahu bahwa hati manusia dalam genggaman Allah. Insya'a aqamaha wa insya'a zaqha. Jikalau Allah menginginkan hati manusia itu lurus, maka luruslah hati manusia. Jikalau Allah menginginkan hati manusia itu bengkok, maka bengkoklah hati manusia. Di mana hati yaitu Umar ibn Khattab dulunya sebelum masuk Islam bengkok, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk cahaya iman ke dalam dada Umar ibn Khattab. Sedangkan Amr ibn Hisham yang dikenal yaitu sebagai Abu Lahab tetap menjadi provokator, memprovokasi orang-orang Quraisy jangan sampai mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah wa hafizakumullah. Tentunya dari kisah singkat ini dapat kita pelajaran bahwa dalam hidup ini perlu kita yaitu bermodalkan taufik dan hidayah serta keimanan yang kuat sehingga mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Maka kesempatan dalam bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak doa khususnya supaya kita mudah-mudahan dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Kita berharap yaitu betul-betul awal kita baik dan akhir kita baik, sehingga mudah-mudahan kita menjadi muslim mukmin yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri pribadi dan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman ceramah tarwih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Saiful Fahmi SAG. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.